Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Febri Astuti dari kelas KPIC semester 4, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang tata cara akad nikah di saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini. Dan tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Apa sih arti dari pernikahan itu sendiri? Oke. Kita berpikir dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya akan menjelaskan. Pernikahan atau nikah yaitu terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai yang diwajibkan oleh Islam itu sendiri. Dan ada pula sasaran utama dalam pernikahan di dalam Islam, yaitu untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan yang keji, kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam itu sendiri, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi diri dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat. Dalam pernikahan, kita harus mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Tentu saja, tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Apabila naluri tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menjerumuskan seseorang kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzina. Salah satu fitrah manusia ialah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka akan saling melengkapi, berbagi, dan saling mengisi satu sama lain. Yang ketiga, menyempurnakan agama. Dalam Islam sendiri, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi, salah satu tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Keempat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama sendiri. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Dalam Islam sendiri, sebuah pernikahan juga sangat dianjurkan, karena tujuan pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir selepas menikah. Jadi, kita yang belum mempunyai tujuan dari pernikahan kita sendiri, yang hanya ingin memenuhi tujuan biologisnya saja, ayo kita rubah niat kita menjadi niat yang baik. Jadi, apakah boleh melaksanakan akad nikah di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Jawabannya, boleh. Tetapi, harus memperhatikan peraturan yang telah pemerintah tetapkan. Dan sekarang, ada tata cara akad nikah di tengah pandemi saat ini. Yang pertama, yaitu jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak boleh dari 10 orang. Yang kedua, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti proses akad nikah harus
membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Yang ketiga, petugas wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul. Itu jika kita melaksanakan akad nikah di dalam KUA. Jika melaksanakan akad nikah di luar KUA, juga harus diperhatikan peraturan pemerintah. Yang pertama, proses akad nikah diadakan di ruangan terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat. Yang kedua, jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak boleh dari 10 orang. Yang ketiga, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti proses akad nikah harus membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Yang keempat, petugas wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul. Jadi, itu peraturan akad nikah saat ini. Jadi, kita harus taatin aturan pemerintah supaya kita aman dan pernikahan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.